Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal mukarramat, ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Besar Rayyan. Mugi panjenengan kalian Allah diparingi sehat wal afiat, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan keberkahan sedaya kenikmatan. Kali ini ada dua yang akan kita bahas. Pertama yang sifatnya wajib, yakni sholat Jumat. Yang kedua, tata cara Jumatan menurut mazhab Syafi'i. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu pelaksanaan Jumatannya itu disalahkan, mulai dari pakai mimbar, pegang tongkat, azan 2 kali, kemudian juga sholat sunnah qobliyah Jumat dan sakti turutipun. Tapi kita dahulukan yang wajib. Maka di dalam Al-Quran sholat Jumat niku ada perintahnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru niku dipanggil dalam azan, maka segeralah untuk kemudian menuju ke tempat berzikir kepada Allah, yakni salat Jumat, dan tinggalkan jual beli. Ayat ini dulu turun ketika ada rombongan dari kafilah dagang, sehingga kemudian ada sebagian sahabat itu yang kemudian menuju ke tempat jual beli. Sejak ayat ini turun, maka kemudian segala aktivitas jual beli, aktivitas kesibukan nopo mawon harus ditinggalkan ketika sudah dikumandangkan azan. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat niku wajib, dan kula kaliman jenengan di hari Jumat harus mendahulukan sholat Jumat daripada ibadah, daripada mencari rezeki. Karena sesudah ayat ini baru dijelaskan kalau sesudah sholat Jumat maka kemudian kula kaliman jenengan bertebaran di atas muka bumi untuk mencari rezeki. Ini latar belakangnya. Jadi dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di kota Madinah niku sudah ada perkumpulan umat Islam. Tepatnya di rumahnya As'ad bin Zarari. Jadi sebelum Rasulullah hijrah di Madinah niku sampun enten beberapa sahabat yang sudah masuk Islam. Mereka ini masuk Islam ketika haji. Jadi orang Madinah itu di masa jahiliyah sudah biasa haji ke Mekah. Haji dalam versi riwayat sebelum Islam. Saat berjumpa dengan Nabi, mereka sudah masuk Islam. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena sebelum peristiwa hijrah itu sampun banyak yang menganut Islam. Nah, ketika di Madinah itu orang-orang itu punya inisiatif. Innalil yahud yauman yajtami'una fi. Orang Yahudi itu punya perkumpulan dalam 7 hari, yakni tepatnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu orang-orang Yahudi itu berkumpul. Demikian halnya Nasrani memiliki 1 hari, yakni hari Ahad. Kulo kaliman jenengan kalender itu sebenarnya hari Ahad. Kami di pesantren juga menyebutnya hari Ahad. Tapi di luar lebih populer dengan sebutan hari Minggu. Dari mana hari Minggu itu? Konon riwayatnya itu berasal dari nama pendeta. Pendeta dari Portugis, dari Portugal. Nama pendetanya Pendeta Domingus. Karena pendeta ini melakukan kebaktian di hari Ahad, maka dipanggil menjadi Minggu-Minggu. Asal nama lengkapnya Domingus, tapi nggih boten napa-napa, cuma sekedar nama hari mawon, tidak ada masalah. Maka kemudian mereka menetapkan perkumpulan itu di hari Jumat. Maka setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, niki ditetapkan
ditetapkan berlaku di hari Jumat untuk berlaku berkumpul sampai kula kali panjenengan hari ini. Kemudian sinten mawon yang berkewajiban sholat Jumat dan mendapat keringanan untuk tidak sholat Jumat. Yang berkewajiban sholat Jumat niku setiap laki-laki, pengecualiannya adalah orang yang sakit. Kalau panjenengan sedang sakit maka boleh tidak Jumatan. Panjenengan musafir juga boleh tidak Jumatan. Tapi aneh dan bukan aneh, uniknya di Indonesia musafir itu tetap Jumatan. Apa buktinya? Sepanjang rest area tol niku kan ada rest area. Niku ada masjidnya, ada Jumatannya. Padahal tidak wajib. Tapi mboten masalah kalau kalian jenengan. Atau ketika panjenengan naik kapal miliknya Pelni, kapal besar. Kalau niku dulu pernah ke Pontianak, naik kapal Bukit Raya dari ujung Perak nih. Kalau dari Semarang dulu namanya kapal Lawit, kapalnya besar, lebih besar dari masjid ini. Kalau lebarnya lebih lebar ini, tapi lebih panjang dan lebih tinggi. Ada 6 atau 7 dek. Giliran Jumatan mereka sholat Jumat. Kulo boten Jumatan. Wong di hadis itu ndak kewajiban. Napa malih ini musafir semua. Setelah saya cari tahu ternyata ada di fatwa MUI. Jadi MUI itu sekitar tahun 90-an mengeluarkan fatwa musafir itu berhak tidak Jumatan, tapi dia berhak untuk menggugurkan keringanannya itu. Dia boleh tetap Jumatan. Oh, rupanya di Indonesia lebih menerapkan daripada fatwa MUI. Maka boten masalah, angsal mawon. Apalagi memang kalau dilihat dari faktor kesejarahan niku kan Nabi ketika musafir niku dulu naik onta niku kan masyaqqah berat, mencari masjid juga sulit. Lah kula kaliman jenengan sakniki masjid niku bertebaran di pinggir jalan ten pundi-pundi, mobil jenengan sekecok-sekecok saya tidak melelahkan, malah sekali lagi ketika melihat kondisi sekarang ya monggo kula kaliman jenengan meskipun musafir untuk tetap Jumatan. Demikian halnya anak kecil, lalu budak sahaya. Kalau dulu hamba sahaya nih, budak. Hari ini tidak ada budak, tetapi ada orang yang terikat kerja. Kulo pernah menerima satu pertanyaan. Jadi di Surabaya itu ada pabrik penggilingan, penggilingan plastik atau kertas. Jadi alat itu terus berjalan. Kalau kemudian tidak ada yang menjaga, sekali ada error satu, itu terus error ke belakang ke semuanya. Maka harus ada satu yang menjaga. Ada yang menjaga. Orang yang menjaga ini tanya, ini saya tidak pernah bisa Jumatan karena tugas saya begini. Ternyata setelah dibahas dalam pertemuan para kiai itu termasuk uzur. Juga satpam misalnya. Jadi ada satpam di sebuah pabrik, dia bertugas menjaga. Kalau dia tidak menjaga, maka motor juga keamanan yang ada di tempat kerja itu akan kesulitan. Kalaupun ada CCTV kan masih tidak menjamin CCTV itu membuat takut maling itu boten. Jadi sekali lagi kalau kalian jenengan ketika terikat dalam sebuah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan niku uzur untuk tidak Jumatan. Tetapi untuk beberapa satpam niku kula minta ya jangan sampean terus dibuat shift, dibuat gantian. Kalau hari ini sampean tidak Jumatan, minggu depan ganti temannya supaya tidak terus-menerus tidak sholat Jumat. Kemudian jumlah yang melakukan sholat Jumat
Mazhab Syafi'i niku 40 orang. Kula kali panjenengan yang bermadhab Syafi'i niki terdapat dalam riwayat Imam Daraqutni, madatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasaidan Jum'ah. Setiap 40 orang sudah berkewajiban untuk sholat Jumat. Sepindah balik niki ketika dalam kondisi normal niku minimal 40. Tetapi kula punya teman niki pernah tinggal di daerah Sumatera, tepatnya di Medan, yang kebetulan mriku mayoritas non muslim, muslimnya minoritas. Ada di sebuah kampung niku penduduk muslimnya niku 20 orang, tidak sampai 30, 20-an. Kalau Jumatan itu tidak memenuhi 40, Pak. Tapi kalau tidak Jumatan, kalau Jumatannya kurang, kalau tidak Jumatan, syiar Islamnya tidak ada. Maka kula anjurkan ikut mazhab Imam Malik, yakni minimal 12 orang. Kalau 12 orang masih memungkinkan untuk sholat Jumat. Kalau mazhab Hanafi, janganlah terlalu sedikit. Mazhab Hanafi ini 3 orang, Pak. Kalau ikut mazhab Hanafi, Pak, tidak ada jamaahnya niku. Karena 3 orang niku pengurus semua. Yang satu jadi imam, yang satu jadi muadzin, yang satu memberi pengumuman. Nah, terus makmumnya yang mana? Nah, kalau 12 orang kan masih tersisa 9 atau 10 lah kalau kemudian hanya sekedar imam dan muadzinnya. Jadi kalau kali panjenengan untuk angka nominal itu tidak tidak memaksakan harus 40, bukan harus. Jadi fleksibel, tapi semampunya. Tapi kalau di lingkungan kita, alhamdulillah tidak kekurangan, Pak. Kemudian harus berjamaah, Pak. Bukan sakit sholat sendiri-sendiri, bukan sakit. Niki dalil hadisnya, Jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim. Jumat niku harus dilakukan secara berjamaah oleh muslim laki-laki. Perempuan niku tidak wajib, tapi andaikan ikut boleh, Pak. Contohnya ketika di Mekah, Madinah, perempuan niku derek sholat Jumat. Perempuan niku mengikuti sholat Jumat. Artinya kalau cuma perempuan piyambak, misalnya ada pondok putri tidak boleh melakukan sholat Jumat piyambak. Mereka tetap sholat duhur. Tapi kalau bergabung berjamaah ke sholat Jumat, niku angsal mawon, boleh saja. Kemudian berikutnya sholat Jumat niku harus ketika waktu zuhur, karena niki pengganti dari sholat zuhur. Kemudian sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah, dan seterusnya. Pun sakniki amaliyah kula kali panjenengan di mazhab Syafi'i. Terus pun di keabsahan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, pertama kula kali panjenengan damel tongkat. Demikian tentang tongkat ini. Pertama, kenapa kok mazhab Syafi'i ini kok pakai tongkat? Niki dalil hadisnya. Ada sahabat Syu'aib bin Ruzaik, beliau niki ketika datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi, lalu beliau melihat Nabi ketika sholat Jumat, Nabi niku memegang dalam satu riwayat kata beliau tongkat, muttaqi'an ala asal au qaus, atau panah. Beliau ragu-ragu. Tapi kalau kali panjenengan di mazhab Syafi'i, kalau memegang panah, Pak, niku dikira mau berburu gitu, atau ada perang. Karena kita tidak ada perang, maka kita pakai tongkat, Pak. Pakai tongkat. Niki sekali lagi dalilnya, Pak. Niki minimal masjid mazhab Syafi'i niku pakai tongkat. Niku minimal. Kenapa? Tongkat itu tidak mahal. Tongkat niku tidak mahal. Kalau masjidnya belum sempat beli tongkat, bisa pinjam punya anaknya. Nopo? Tongkat pramuka. Jadi tongkat pramuka niku bisa dibawa ke masjid. Kedua, mimbar. Mimbar niki juga dipakai di dalam mazhab Syafi'i
tapi agak mahal. Napa malah modelnya ini mesti larang ini, meskipun saya tidak mau bertanya harganya, pun ketinggal speknya. Jadi mimbar itu dari mana? Di Surabaya, di perkotaan. Cara membedakan itu masjid mazhab Syafi'i atau bukan itu dari mimbar. Kalau mazhab Syafi'i berarti mimbar. Kalau podium berarti Muhammadiyah. Biasanya mengatakan, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Niki ada dalilnya saat itu Rasulullah kalau Nabi berkhutbah, Nabi niku bersandar ke pelepah kurma. Nabi niku bersandar ke kurma. Lalu ada sahabat usul, sahabat niki punya usul, punya pendapat. Beliau menyatakan, Nabi, saya usul kalau panjenengan saya buatkan satu tempat. Kalau panjenengan saya tempatkan di satu tempat khusus, panjenengan berdiri di tempat itu, panjenengan bisa melihat para jamaah dan orang-orang bisa melihat panjenengan. Nabi tahu, na'am, ya sudah buatkan. Maka dibuatkanlah mimbar 3 anak tangga. 3 anak tangga niki dulu di zaman Nabi, Pak. Tapi hari ini kalau panjenengan ke negeri yang besar umat Islamnya di Suriah, niku 11 anak tangga, Pak. Ke Turki juga. Kalau niku nanti ke Turki, ketika di Turki niku termasuk yang masjid baru Hagia Sophia niku tinggi sekali karena memang masjidnya besar. Masjid peninggalan dinasti Utsmaniyah ataupun dinasti Umayyah niku besar-besar, niku anak tangganya 11. Jadi 3 niku bukan patokan. Yang sekira khatib niku dilihat oleh banyak orang. Niki pinten niki. Bukan masalah apa 4 apa 5, bukan masalah, yang terpenting khatibnya niku terlihat. Niki soal apa namanya, soal mimbar itu tidak harus, Pak. Kalau di dalam kitab Imam Syarah Muslim niku makanin murtafiq, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Kalau niku kalau ke Malaysia, di Malaysia niku bukan mimbar, tetapi memang ruangan, Pak. Jadi kados ngeten niki ada ruangan kados Istiqlal. Istiqlal niku kan bukan mimbar, tetapi tempat tinggi. Jadi khotibnya niku masuk ruangan, tangganya di dalam, tiba-tiba muncul di satu jendela besar. Terus boten masalah niki. Niki malih ciri khas kedua, azan 2 kali, Pak. Azan 2 kali itu dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa di masa Nabi azannya 1 kali, di masa Sayyidina Abu Bakar 1 kali, Sayyidina Umar 1 kali, baru di masanya Sayyidina Utsman niku ada penambahan azan menjadi 2 azan 1 iqamah, menjadi 3 saat itu. Di mana letaknya? Di Zawrah. Zawrah itu pasar. Jadi sebelum sholat Jumat ada satu orang yang ditugasi oleh Sayyidina Umar niku mengumandangkan di tempat namanya Zawrah. Hari ini Zawrah sudah tidak ada, Pak. Sudah masuk ke wilayah Masjid Nabawi. Tapi di Mekah, Madinah niki tetap azan 2 kali niku tetap. Jadi kalau kali panjenengan niki dalilnya sejak ditetapkan oleh Sayyidina Utsman, maka kemudian kalau kali panjenengan sampun menjalani 2 kali azan. Di Surabaya ada yang 1, Pak, ada yang 2. Kalau niku nanti ke Al-Akbar. Al-Akbar niku kan sama-sama disediakan, Pak. Yang berkenan mazhab Syafi'i disediakan mimbar, yang tidak disediakan podium. Kalau dulu pertama kali khutbah di Al-Akbar ditawari, jenengan pilih podium atau mimbar. Saya ngerti maksudnya. Kalau langsung tegas, kalau mimbar. Menerangkan kalau semerep. Kalau semerep dalilnya, kalau semerep riwayatnya, maka kalau memilih mimbar. Mantun niku Bilal. Saking pun di Bilal niku. Bilal niku dulu di zaman Nabi tidak ada, Pak.
Di zaman Nabi kalau Jumatan namanya Bilal itu tidak ada. Tapi ada riwayat begini. Ada riwayat niku sekedap ten mriki Nabi niku mau khutbah haji wada. Nabi niku ada khutbah wada, ada ribuan sahabat. Lalu Nabi niku menyuruh namanya Muraqi, bukan nama orang. Muraqi niku yang mempersilahkan khotib naik. Di Indonesia namanya Bilal. Di Indonesia niki asisten imam niku disebut Bilal. Undi mawon niku. Ten salat Jumat disebut Bilal, ten traweh disebut Bilal, ten salat gerhana ya jadi Bilal. Jadi asisten yang menyuruh khotib untuk ngimami itu disebut Bilal. Karena Bilal itu identik dengan seorang muadzin di masa Nabi. Niki karena kemudian mempersilahkan, dulu ada satu riwayat ketika Nabi mau khutbah niku, Nabi menyuruh sahabat Jarir untuk menenangkan para sahabat agar menyimak khutbahnya Nabi. Ini yang kemudian dijadikan dalilnya Bilal. Hari ini kalau kalian jenengan menyebut Bilal, niku ada satu dalil Nabi pernah menyuruh satu orang agar para sahabat ikut menyimak khutbahnya Nabi. Maka satu orang ini disebut Muraqi di dalam istilah kitab. Kalau di negara kita namanya Bilal. Niki dijelaskan di dalam mazhab Maliki. Di dalam mazhab Maliki niku dijelaskan bahwa tarqiyah atau khatib niku disuruh naik oleh Bilal dalam bahasa kita niku ada sejak masa dinasti Umayyah dari ulama di negeri Syam. Niki masanya tabi'in gitu nih. Enten Bilal niku ada di masa tabi'in. Terus boten masalah. Karena masa tabi'in niku masa ulama salaf, Pak. Ulama salaf kan boleh kita ikuti. Mantun niku sebelum Jumat niku ada Bilalnya, ada qobliyahnya nopo boten. Bagi kula kali panjenengan, kalau masjidnya niku satu azan Pak, ndak usah Bilal. Sekali lagi, kalau masjidnya menerapkan satu azan, ndak usah Bilal. Cukup langsung imam niku naik mengucapkan salam lalu azan. Tapi kalau azannya 2 kali, kita ikut pendapat yang memperbolehkan untuk sholat qobliyah Jumat pun didalilin ten kitab Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari niku Imam Bukhari nulis bab niki, babus sholati ba'dal jum'ati wa qablaha. Bab menjelaskan sholat sunnah baik sesudah Jumatan atau sebelum Jumatan. Jadi Imam Bukhari niku condong sebelum Jumatan niku ada sholat sunnahnya. Tetapi meskipun Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis secara khusus, kula kaliman jenengan sholat Jumat niku sama dengan sholat duhur. Sholat duhur niku ada qobliyahnya, demikian halnya Jumatan juga ada qobliyahnya. Lalu Imam Ibnu Hajar menyampaikan hadis ini, wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'atain qabla al-jum'ah umum ma sahahahu Ibnu Hibban. Dalil paling kuat berkaitan dengan qobliyah Jumat adalah keumuman hadis, ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada salat wajib pun kecuali sebelum salat wajib niku ada qobliyahnya 2 rakaat. Maka kalau kalian jenengan ikut mengamalkan ini. Jadi Pak, kalau kalian jenengan silahkan masjid yang menerapkan satu azan langsung khutbah leres itu. Kalau ada masjid yang 2 kali azan lalu pakai mimbar, pakai tongkat, qobliyah Jumat niku nggih pun leres. Ijtihadnya sama-sama wonten, dalilnya sama-sama wonten, dan tidak usah dipaksakan yang tidak pakai mimbar harus pakai Bilal,
Tidak cocok Pak, tidak masuk Pak. Jadi misalnya pakai podium azan satu, lalu pakai Bilal, ini buatan nyambung nih. Sebab nanti Bilalnya nih, idza sa'idal imamu 'alal podium, kan betul niku hadis tentang podium itu. Tapi nek enten podium enten Bilal, idza sa'idal imamu 'alal mimbar, imamu yakhtubu faqad lawat, kan betul niku. Jadi enten anane piyambak-piyambak, enten settingane. Keranten terakhir ini, terakhir dua terakhir, antun dua, pas setengah 6 baru antun niku tanya jawab. Bagaimana kalau kayak kemarin hari Jumat niku berbarengan dengan sholat hari raya, tetap dilakukan sholat Jumat. Niki ada satu hadis, beliau Zaid bin Arqam ditanya, apakah pernah di masa panjenengan satu hari ada dua hari raya, maksudnya hari Jumat di hari Jumat? Beliau menjawab, iya betul. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tetap melakukan sholat Id, lalu Nabi memberi keringanan, tapi Nabi piyambak tetap sholat Jumat. Jadi panjenengan yang di hari Jumat kemarin tetap Jumatan. Bagaimana kalau tanya kepada saya? Karena perspektif kulo niki perspektif khotib, kulo jawab tetap Jumatan. Karena panjenengan tanyanya ke khotib, jadi tetap Jumatan. Allah subhanahu. Paling terakhir, wow niku terakhir pertama, niki yang paling terakhir. Kulo kali panjenengan terus pundi ketika panjenengan masuk ke masjid, imam sedang khutbah, apakah panjenengan boleh langsung duduk atau dianjurkan sholat sunnah terlebih dahulu? Dan hadis riwayat Imam Muslim ini dianjurkan sholat sunnah lebih dulu. Namanya sholat tahiyat masjid. Saat menikah ada seorang sahabat Sulaik al-Ghatafani, beliau ini datang ke masjid, Nabi sedang khutbah, lalu beliau hendak duduk, mau duduk oleh Nabi ditanya, Sulaik, as-salat raka'atain, ar-raka' raka'atain, kamu sudah salat 2 rakaat apa belum? La, belum wahai Nabi. Kum farka'huma, kamu berdiri lagi, kamu lakukan 2 rakaat. Nabi kemudian melanjutkan khutbah. Jadi panjenengan kalau datang ketika khotib, niku tetap disunahkan untuk sholat sunnah. Tapi andaikan duduk mawon karena khotibnya niku penak, khotibnya niku ini saya ketika menyampaikan betul apa untuk sekedar langsung mendengarkan khutbah. Saking kula cekap semanten, monggo karena di sini biasa tanya jawab cukup banyak, kula semoga ada. Saged dipaham kalau boten niki, Pak? Pokoke ini ningali jenengan manduk pun marang kula. Boten semerah kula manduk ini ku napa manane. Monggo saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang apakah ketentuan satu desa atau satu kampung, satu masjid di dalam zaman modern seperti ini masih berlaku. Kemudian yang kedua, apakah jika kita ketinggalan sholat Jumat satu rakaat, apakah kita cukup nambah satu rakaat, apakah harus menyempurnakan? Jadi terima kasih. Matur nuwun, leres nih. Terus kula kali panjenengan, apakah Jumatan niku harus dilakukan satu kampung dengan satu Jumat, atau terus pundi? Ada satu ini sekedar ya, terkait dengan masalah niki di Madinah misalnya. Di Madinah niku ada di beberapa wilayah niku kathah masjid. Ternyata Nabi dawuh
amara Rasulullah bi bina'il masajid fid dur. Kalaupun enten perkampungan, maka Nabi memerintahkan agar dibangun masjid di tempat itu. Panjenengan sami semerep kalau panjenengan umroh, setelah umroh di Madinah niku biasanya enten siti tur keliling Madinah niku. Dan mereka kata masjid, ada Masjid Umamah, ada Masjid Sayyidina Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Ali. Kata masjid, untuk masjid boten masalah dalam satu kampung niku lebih. Tapi ketika Jumatan niku menuju ke satu titik di Masjid Nabawi. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, ta'addudul Jum'ah atau melakukan Jumat lebih dari satu tempat di satu desa, mazhab Syafi'i niku boten parah. Boten parah. Contoh yang lain niku di Ampel. Ampel itu kan besar masjidnya. Beberapa masjid niku boten Jumatan di sekitar Ampel niku. Keranten gabung ke Ampel. Terus pundi ketika masjid yang pertama niku penuh. Baru kalau masjid yang pertama niku penuh, boleh melakukan Jumatan yang lain di tempat lain. Meskipun satu desa. Jadi satu desa niku boleh melakukan Jumatan lebih dari satu kalau pertama tempatnya sudah tidak mencukupi, atau kedua karena berbeda mazhab. Berbeda mazhab niku boten napa-napa. Panjenengan nek semerep di Surabaya niku kathah masjid, misalnya ke daerah Pogot Surabaya, kacek satu gang Pak. Setunggali Masjid NU, setunggali Masjid Muhammadiyah. Nek azan niku gantian. Beri kompon azan, baru masjid setunggali azan. Untuk khutbahnya rupine Pak RT ini rotok kerem, gak boleh khutbah keluar. Jadi khutbahnya sama-sama di dalam. Cek boten napa namanya? Cek boten bertabrakan suaranya. Jadi pada intinya ketika berbeda pendapat tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, itu sakit untuk mendapat keringanan. Kan Surabaya pun kathah ini. Misalnya panjenengan di daerah kantor gubernur, di kantor gubernur enten Jumatan, di kantor Pelni enten Jumatan, di beberapa kantor sebelahnya itu pun Jumatan piyambak. Kemayoran juga begitu. Ada masjid Kemayoran, di depannya masjid DPRD. Kok semerep? Ranten kula sama-sama khutbah di kantor DPRD kali di Kemayoran. Padahal masjid Kemayoran besar. Kula tanya riyen ke pengurus di DPRD. Ini kan dekat masjid, mungkin tinggal nyebrang. Dulu kami di sini Jumatannya ke masjid Kemayoran ini para jamaah di DPRD. Tapi ada kejadian. Keranten niku jalannya kan jalan besar nih. Ada satu anggota dewan niku Jumatan, jalan menuju ke Masjid Kemayoran, enten mobil banter niku karena memang embongnya kan besar. Niku ketabrak terus wafat anggota dewan niku. Sejak saat niku daripada resiko berat, maka kantor DPRD melakukan sholat Jumat piyambak. Jadi kalau ada uzur niku diperbolehkan, tetapi selama tidak ada uzur niku sebaiknya jangan. Kalau kemudian terus masyarakatnya niku tumbuh, monggo kalau kemudian mengikuti pendapat yang lebih ringan terkait dengan sholat Jumat lebih dari satu tempat di satu desa. Terus intinya apa tetap relevan tergantung kampungnya. Kalau kampungnya padat, monggo untuk menambah pelaksanaan sholat Jumat. Tapi nuwun sewu, biasanya kiai-kiai sepuh dari kerso. Kalau niku beberapa kali niku ketika ada beberapa masjid minta usulan ten kula, niku secara fikih kula pun menerima. Begitu dilaporkan ten kiai sepuh niku pegang mazhab Syafi'i kuat, tetap tidak boleh. Satu desa tetap tidak boleh. Terus
nek pun kiai sepuh nggih monggo kula kali panjenengan supaya tidak ada tidak ada beda pendapat derek kiai sepuh mawon. Sebab nek kiai nom-noman niku enteng-entengan Pak kiai nom ngoten niku. Berikutnya terus pundi ketika sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat. Jadi misalnya pas khutbah kamar mandinya antri, Pak. Kamar mandinya antri, jenengan baru selesai itu ketika imam niku sudah berdiri ke rakaat kedua, leres. Dan mriki Nabi dawuh al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumat niku harus dilakukan secara berjamaah. Karena diharuskan berjamaah, minimal harus menjumpai 1 rakaatnya imam. Jadi panjenengan makmum, imam sudah rakaat kedua, begitu salam jenengan tinggal menambah 1 rakaat. Kalau panjenengan tidak menjumpai imam dalam 2 rakaat, panjenengan masuk ke masjid, imam sampun tahiyat akhir, Pak. Berarti panjenengan tidak menemukan rakaatnya imam. Rakaat niku dihitung dengan rukuk. Terakhir niku rukuk. Rakaat niku kata akarnya sama dengan rukuk. Kalau tidak menjumpai rukuknya imam, imam sampun sujud terakhir atau imam sampun tahiyat akhir, panjenengan baru datang, niku tetap panjenengan niatnya sholat Jumat, tetapi karena tidak menjumpai rakaatnya imam, panjenengan rakaatnya sekawan. Makanya ada nek panjenengan pernah mendengar opo sholat, ini tebak-tebakan niki, apa sholat antara niat dan rakaatnya tidak sama. Niatnya sholat Jumat tapi rakaatnya 4. Nopo gini nih, makmum masbuk, makmum ketinggalan, tidak menjumpai 2 rakaat, 1 rakaat tidak menjumpai sama sekali, cuma menemukan tahiyat akhirnya imam, maka dia 4 rakaat, Pak. Niatnya Jumat tapi pelaksanaannya duhur. Niku di dalam mazhab Syafi'i loh, ya. Sekali lagi di dalam mazhab Syafi'i. Monggo salajeng Ibu. Niki keranten bab Jumat Ibu. Boleh, Ustaz. Oh, monggo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rien ya, betul Bapak. Monggo Ibu. Ibu dulu ya, Ustaz. Monggo. Nggih, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, Ustaz. Apakah benar manakala seorang mukmin tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu dinyatakan murtad? Kemudian yang kedua, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk masjid yang bisa melaksanakan untuk muslimah ikut sholat Jumat? Terima kasih, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bagaimana kalau kemudian tidak Jumatan secara terus menerus 3 kali Jumat? Nggih, teruskan mriki enten hadis riwayat Imam Muslim, la yantahiyan aqwamun an wada'ihimul Jumat. Hendaklah mengakhiri orang yang terbiasa meninggalkan Jumat, meninggalkan beberapa Jumat. Al-Jumat niki kalimat plural, jamak. Di dalam bahasa Arab plural niku kata jamak niku 3 kali. Maka para ulama kita mengarahkan niku adalah 3 kali Jumat. Kalau masih terus meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali, maka Allah akan mengunci hati mereka. Mengunci hati mereka itu maksudnya
sulit menerima keimanan, sulit menerima hidayah dan sak pitulutipun, dan dicatat dari orang-orang yang lalai. Niki maksudnya orang yang secara sengaja meninggalkan Jumat, bukan karena uzur. Kalau karena uzur, boten nopo-nopo. Misalnya niki nggih. Misalnya kalau ada orang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, niku hendaknya dia bersedekah. Dia bersedekah atau keranten niku wau, keranten sakit, keranten tugas, keranten beberapa hal yang lain. Tapi intinya sekali lagi, intinya niku wau bagi mereka yang sengaja tidak Jumatan. Kalau karena musafir maka karena uzur. Kalau karena bekerja niku karena uzur. Tapi sakniki di undang-undang negara kita niku semua perusahaan pabrik niku kedah enten jam istirahat. Biasanya jam 11:30 biasanya baru kemudian ada istirahat. Makanya kalau saya khutbah di pabrik, kalau niku dipeseni kali takmir, Pak Ustaz tolong jangan lama-lama Pak Ustaz. Di sini jam istirahatnya tidak lama. Cocok terus ya kulo. Cocok terus. Kulo lebih cepat, kulo ikut Pak JK kulo. Nopo lebih cepat lebih baik. Kalau yang kebalikannya niku pedoman para istri nih. Nopo lebih lama lebih baik. Niku baru istri. Maksudnya lama di pasar belanjanya. Jadi intinya Bu, kalau uzur boten tidak masuk kategori semacam itu. Kemudian apa kriteria perempuan untuk bisa ikut boten itu kriterianya. Memang dulu di masa ulama klasik kita yang boleh ikut Jumatan niku kalau perempuan niku sampun sepuh, sudah berumur. Kalau yang masih kinyis-kinyis, apalagi yang baru dari glowing, itu sebaiknya tidak ikut Jumatan. Apa? Jamaahnya ini pun tidak jadi ini tidak jadi. Malah terus Gus Iqdam jamaahnya ini pun kata sing dadi garangan, itu tambah boten khusyuk. Jadi betul kriterianya wanita yang boleh ikut sholat Jumat niku kalau di dalam mazhab Syafi'i yang sudah berumur. Di kampung kulo riyen saking kampung di Malang, di kampung kulo niku enten mbah-mbah sepuh niku derek Jumatan. Ada tempat di bagian belakang. Sementara yang muda-muda, mbak-mbak yang muda di hari Jumat di kampung kulo niku, kata orang Jawa niku metani niku ambil kutu di rambut ngoten niku lho. Nah ini. Nggih, saniki kita enten apa mboten zaman sekarang? Napa langsung kan salam ngoten niku. Tapi intinya niki dulu, leres ada kriterianya yang sepuh-sepuh. Matur nuwun. Ngapunten Ustaz, maksud saya itu masjidnya. Ada masjid yang menyiapkan tempat untuk jamaah muslimah Jumat itu, tapi di sini kan tidak ada. Nah itu persyaratannya gimana? Kadang kita juga ingin ikut sholat Jumat dengan khutbah Jumat. Itu Ustaz. Oh betul. Oke, terus monggo derek mengikuti rapatnya takmir. Terus andaikan kemudian ranten niki besar nggih. Kemudian misalnya di tiang belakang niku paling kan boten kathah, mungkin boten kathah biasanya ibu-ibu yang derek niku. Di kampung kula niku paling 3, 5 gitu. Boten kathah memang. Dan intinya tetap derek kesepakatan takmirnya. Takmirnya mengizinkan monggo seperti di Mekah. Kalau di Mekah kan motor. Jadi kulo tahun 2019 niku kulo umroh. Lalu anak istri kulo niku pingin melok Jumatan. Tidak saya ajak, tidak usah kamu perempuan kok mau ikut sholat Jumat. Ternyata anak kulo niki nangis bilang ke ibu
umi kula keranten umrohnya sama umi. Lalu kula dipanggil sama umi. Nak, kamu yang melarang anakmu itu, anakmu nangis terus. Nangis terus. Udah bawa aja Jumatan. Maksud kula kan Jumatan itu hanya untuk perempuan sepuh, karena anak kula nangis terus pingin semerep Jumatan, kita tetap kula bawa dan kula tempatkan di tempat perempuan di Masjidil Haram kan enten tempat khusus perempuan. Lalu kalau tempatkan anak kula ten mriko, kula boten tebih dari tempat anak kula yang istri ini, yang perempuan ini. Jadi intinya kalau tempatnya niku memungkinkan monggo silahkan, kalau tidak memungkinkan kula kali panjenengan nggih boten napa-napa. Intinya niku murni kesepakatan dari takmir. Matur nuwun. Monggo Bapak yang sampun pegang mic. Tadi wonten jalan? Oh sampun tercover. Monggo menika sing wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, menurut riwayat pertama kali sholat Jumat itu kapan dilaksanakan? Yang kedua, ditemukan hari Jumat dalam satu minggu itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam atau sejak Nabi Isa atau mungkin sejak Nabi Muhammad? Ketiga, di beberapa masjid itu ada imam Jumat, tapi kurang peduli dengan jamaah yang akan melakukan sholat Jumat, karena pada awalnya jamaah itu duduknya terpencah dari pojok, ada yang sendiri seperti saya, ada yang dekat imam, ada yang di tengah, semburat tidak rapi, tertata sok duduk. Kadang-kadang imam Jumat itu begitu iqamah tidak memberikan kesempatan untuk atur saf berdiri beberapa saat. Sehingga begitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1-2 detik imam sudah takbir Allahu Akbar. Nah, sebagian dari jamaah itu ingin dia mengikuti takbirnya setelah imam. Nah, karena semua motor sok, bahkan ada petugas yang sudah ngobrol-ngobrol, tetap saja dia itu dari depan. Sehingga ada sok yang tidak sempurna, yang bolong-bolong, tengah bolong, depan juga sebagainya. Karena tidak seperti ini, imam sudah lagi sudah duduk. Nah, bagaimana ini pencerahannya khusus bagi seorang imam yang jumlahnya begitu besar dan di masjid yang besar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kalau hari itu sejak kapan ada hari? Ten ayat niki Allah niku menjelaskan walaqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya dengan semua galaksi yang ada, baik niku galaksi S maupun galaksi Note dan galaksi-galaksi yang lain, ini HP ini maupun Bima Sakti dan lain sebagainya. Allah menciptakan 6 hari. 6 hari. Hari ketujuh menurut keyakinan Yahudi, hari ketujuh Allah niku istirahat. Istirahat niku bahasa Arabnya
Sabtu. Sabtu niku artinya istirahat. Makanya orang Yahudi menyembah Allah niku di hari Sabtu. Karena menurut keyakinan orang Yahudi di hari Sabtu Allah boten sibuk. Mereka menyembah. Jadi nama hari niku pun ketriyen. Nama hari niku pun sejak Allah menciptakan niku di dalam Quran dan tafsir kitab-kitab klasik itu menjelaskan kalau nama-nama bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah niku sejak Nabi Idris. Nabi Idris nabi kedua setelah Nabi Adam, dan mriki dijelaskan Nabi Idris niku adalah orang yang pertama kali menemukan metode menjahit. Sebelumnya orang-orang niku pakai kulit hewan, pakai dedaunan. Nabi Idris juga yang pertama kali menemukan metode menulis dengan tinta, termasuk yang menemukan metode hitungan bulan kalender bulan, kalender Komariah namanya. Di Irak, di Baghdad niku Pak, ada kampung asalnya Nabi Idris. Di kampung asalnya Nabi Idris niki tertulis niki, min huna intalaqal harful awwal lil kitabah ila kulli biqa'il ardh. Dari tempat inilah pertama kali ilmu tulis menulis ditemukan, menyebar ke seluruh dunia. Cara Inggrisnya, the first written word start here. Niki Inggris yang pronunciation-nya pakai bahasa Madura. Allah saudara. Kok enggak enak itu Inggrisnya? Mungkin ini Inggris Timur pronunciation-nya. Jadi Nabi Idris itu yang menemukan metode kalender Komariah, hitungan bulan. Kalau anapun ini kalender hitungan matahari enten piyambak. Jadi niki di Irak ini, ada di Baghdad. Kemarin menjadi salah satu tempat yang hancur keranten perang dengan Amerika ini. Kemudian sejak kapan Jumatan pertama? Leres. Kapan Jumatan pertamanya? Kalau ini kan sejarah berkumpul. Sejarah berkumpulnya niku sejak Nabi sebelum Nabi hijrah. Niku sahabat pun kumpul-kumpul di hari Jumat niku. Tetapi pelaksanaan sholat Jumat di tahun pertama hijrah. Nabi hijrah niku sekitar tahun 622 Masehi. Sekali lagi tahun 622 Masehi. Karena Nabi niku wafat tahun 632. Jadi pertama Nabi hijrah di tahun pertama ayat ini turun. Ayat ini turun pelaksanaan Jumat pertama kali niku di tahun pertama. Kumpul-kumpule kempalan-kempalan di hari Jumat niku sejak sebelum Nabi hijrah. Bagaimana dengan masjid yang besar? Lalu boten kober mengatur soft, boten kober mengatur soft keranten niki kula kali panjenengan ningali mekaten riyen niku Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga begitu. Masjid Nabawi niku meskipun tidak terlalu luas, niku dalam satu riwayat 35 meter sama sisi. Jadi ini ke sampingnya 35 meter. Supe boten 35 meter atau boten sebesar niku. Supe kula hitungane. Nabi niku sebelum sholat, Nabi niku ngadep ke jamaah. Nabi niku ngadep ke jamaah. Aqimus sufuf, tegakkan saf kalian. Jadi tegakkan saf kalian. Wahadu bainal manakib, luruskan pundak.
luruskan pundak niku yang kita pakai riwayat niki Pak. Wasuddul khalal, kalau ada celah kamu isi, kalau tidak cukup ya tidak usah. Niki yang di dalam riwayat ulama kita. Kalau yang dipakai kelompok salafi niki tidak hanya pundak tetapi juga kaki. Makanya di Masjid Salafi niku kaki niku diinjak. Kalau dulu awal-awal ketika sholat dengan mereka tidak enak kaki niku diinjak. Keranten suwe-suwe kulo injak, akhirnya kulo walik, kulo sing injak. Ternyata mereka juga menghindar kalau diinjak. Giliran menginjak mawon pen. Jadi sekali lagi kulo kalipan jenengan hadis niki menjadi anjuran kulo kalipan jenengan niki sunnah sunnah anjuran untuk menata shaf. Menata shaf. Nek masjid kegeden Pak. Masjidnya niku terlalu besar. Kulo niku nate juga di Arab ten mriku, ten Mina Pak. Jadi ketika tahun kemarin kulo haji di tenda Mina kan boten cekap. Keranten kulo prioritaskan jamaah, kulo kan biasa keleleran ke pondok niku pun biasa melas. Akhirnya kulo niku keleleran cari masjid. Masjidnya niku besar, banyak orang memberiku. Rupine imami nggih ngoten, meskipun niku di tanah Arab, imamnya niku cukup jauh. Sawu sufufakum 3 kali, langsung Allahu Akbar. Padahal kan wiking kan keleleran ya. Mungkin keranten kalau nunggu niku apa namanya nunggu sampai saestu mungkin perlu waktu lama nih karena masjidnya memang agak besar. Makanya sing sae masjid besar niku pun enten relawan petugas yang menjaga shaf. Misalnya Tanah Akbar itu kan pun enten petugas. Selama di depan belum terisi, boten parang lenggah di belakang. Kalau takbir diobrak gitu. Enaknya nopo, begitu giliran iqomah pun rapi nih gitu. Tetapi sebelum niku pun dijarakan berjajaran dan pundi-pundi, mungkin mawon khotib niku keseso, mungkin mawon khotib niku cendang mari misalnya gitu. Nah, jadi niku boten wajib, intinya niku kesunahan kesempurnaan ibadah. Cuma langkung sekecoh malih kalau masjidnya besar niku enten ketika tugasnya takmir kan enten takmir pembangunan enten takmir nopo fasilitas. Nah, biasanya takmir pekerjaan umum niki bagian kita niki. Pokoknya sing umum dari enten kerjaan niki niku bagian tugasnya nopo tugasnya takmir yang bagian pekerjaan umum atau yang umumnya tidak dikerjakan oleh orang lain niku mawon yang diisi. Matur nuwun kanten niki sampun jam 6. Kula cekapaken semanten mugi-mugi kula kaliman jenengan sedaya sampun semerap dalilnya salat Jumat khususnya bagi laki-laki. Kula kaliman jenengan tambah tidak ragu untuk beribadah kepada Allah. Wabil khusus malih beberapa masjid yang sama dengan kita ataupun juga kula sampun sampaikan beberapa masjid yang tidak harus pakai mimbar, yang tidak harus 2 kali azan, sampun kula sampaikan semua dalil-dalilnya. Boten nusa kekeran, boten nusa berdebat, sedoyo wonten riwayatnya. Saking kula cekap semanten kula doakan mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat, panjang umur putrane dados ahli ilmu ahli ibadah sedoyo. Amin. Al-Fatihah. Cekap semanten yunaken pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.